Galatia pasal 5 ayat 1. Mari kita lihat firman Allah. Galatia pasal 5 ayat 1. Sesudah kita mendapat ayat ini, saya ingin agar kita mengucapkan 3 kali kata merdeka. Tapi sebelum baca ayat ini kita katakan merdeka 3 kali. Dan kita katakan merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Haleluya. Puji Tuhan. Galatia 5 ayat 1 kita baca. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Haleluya. Lalu kembali. Saya baca sekali lagi, saudara. Firman Allah katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Galatia bahwa kita sudah merdeka. Bahkan dikatakan bukan sekedar, tapi ada kalimat kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya benar-benar kita sudah merdeka. Haleluya. Hari Rabu yang lalu saya singgung, kemerdekaan itu mahal harganya, karena harus ada pengorbanan. Haleluya. Ketika negara kita merdeka, bukan sekedar kita menikmati kemerdekaan, tapi ada pengorbanan para pahlawan kita. Keselamatan enggak seperti itu, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, harus ada pengorbanan. Dan kita tahu, saudara, Roma pasalnya yang ke-6. Mari kita buka Roma pasal 6 agar kita mengerti, walaupun kita sudah tahu, tapi untuk lebih jelas. Jadi betapa luar biasa pengorbanan Kristus untuk umat manusia. Walaupun tidak semua manusia menghargai pengorbanan Kristus, tapi kita yang ada, yang sudah diselamatkan, kita sangat bersyukur karena kita tadi merdekakan dari dosa. Haleluya. Dan dikatakan bahwa kita sekarang menjadi hamba-hamba kebenaran. Bukan hamba-hamba dosa lagi, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Bicara hamba harus tunduk kepada majikan. Majikan kita adalah Tuhan. Harus kita taat dan tunduk kepada Allah kita yang ada di sorga. Dengar-dengarlah kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, mari kita taat kepada Tuhan. Kita sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan lewat pengorbanannya. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus taat dan tunduk kepada Tuhan. Ya. Di dalam negara kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah. Kita sangat bersyukur pemerintah kita tidak pernah melarang, walaupun kita masih berada dalam suasana pandemi. Tapi pemerintah tidak pernah melarang kita beribadah. Ya, sekalipun memang harus ada pembatasan, dan kita hargai semua apa yang dilakukan oleh pemerintah tentang kebijakan yang mereka ambil, saudara. Bukan untuk apa, tapi untuk keselamatan rakyat Indonesia. Ya, dan ayat yang mengatakan bahwa kita sudah dimerdekakan, dan ayat yang mengatakan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ada 3 poin yang saya catat di sini, saudara. Yaitu pertama, bahwa kita sudah merdeka. Tadi saya sudah baca. Dan yang kedua adalah bahwa kita diingatkan karena kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah diselamatkan, kita sudah dilepaskan oleh pengorbanan Kristus dari dosa. Maka firman Allah katakan
mari kita berdiri teguh. Artinya pertahankan kemerdekaan itu. Apapun tantangan yang dihadapi, pertahankan kemerdekaan, keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita gentar. Mari kita berdiri teguh. Coba kita lihat Mazmur pasal ke-51. Mazmur 51, kita lihat di sana apa kata firman Allah. Kita sudah tahu semua ayatnya, mungkin yang tahu ayat firman Allah, yang sudah banyak yang mendengar, karena sering saya juga sampaikan dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-12. Saudara-saudara, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 51 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan berbaharui batinku dengan roh yang teguh. Raja Daud dia pernah bersalah. Walaupun dia raja yang luar biasa, tapi dia masih manusia. Pasti ada kekurangan. Demikian kita yang ada. Kita masih banyak kekurangan pasti, saudara. Tetapi firman Allah ingatkan kita bahwa ingatlah pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lampau. Hargai pengorbanan Yesus dengan kita menghormati Tuhan, dengan kita setia kepada Tuhan. Berilah teguh. Saudara-saudara, selama pandemi banyak anak Tuhan, bahkan tentunya di lembut hamba Tuhan, goyah. Ya. Tetapi kita punya Tuhan yang berikan kekuatan. Sampai saat ini kita kuat karena Tuhan kita luar biasa. Hamba Tuhan sehat apapun yang kita lihat di dalam dunia ini, pasti goyah, saudara. Tidak ada hamba Tuhan yang goyah. Pasti ada, tetapi ada kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Dan ayat mengatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Itu batin. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa, perbaharui batinku, jiwaku, hatiku dengan roh yang teguh, bukan roh yang goyah. Saudara-saudara, kata teguh di sini bahasa aslinya ditulis kun. Hurufnya itu koon atau dibaca kun. Yang artinya teguh itu, kun itu adalah benar. Itu pertama. Jadi itu teguh itu adalah benar. Kun itu benar. Tidak keliru, tapi benar. Dia teguh di hadapan Allah. Karena dia melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Selanjutnya dikatakan tegak. Jadi itu teguh adalah tegak, tidak bengkok. Itu teguh. Ini bicara hati. Haleluya. Haleluya. Hati harus teguh, saudara. Jangan tunduk. Kalau tunduk pada Allah, yes. Tapi jangan tunduk pada masalah. Milikilah hati yang koon, yang teguh. Jangan tergoyahkan. Harus lurus. Haleluya. Kun, tegak lurus. Selanjutnya, kun itu, teguh itu adalah setia. Jadi kalau hati roh yang teguh itu setia. Dan jangan saudara salah paham. Ini bukan roh Allah, tapi roh yang dalam batin kita. Bicara spirit, bicara semangat. Dan firman katakan, berikan aku semangat yang kokoh, tidak tergoyahkan. Walaupun kita masih diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Mau sampai kapan pandemi ini? Mohon kepada Tuhan, beri aku hati yang teguh. Beri aku semangat agar aku tidak mundur iring Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang dihadapi, Tuhan pasti berikan kekuatan. Roh kita diberikan kekuatan. Haleluya. Jadi itulah roh yang teguh adalah kun, benar, tegak dan lurus dan setia.
setia dalam pelayanan, tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Makanya selama ada PPKM ini saudara, walaupun jemaat tidak hadir, tetapi pelayan tetap hadir, tetap melayani. Haleluya. Kita bersyukur kita sudah berikan kelonggaran, walaupun belum bisa bebas seperti biasa. Doakan supaya negara kita akan bebas dari pandemi ini. Amin. Ya, kita hanya berdoa, Tuhan yang mengerjakan. Amin. Dan inilah kerinduan kita, saudara-saudara. Dan ketika kita ingat sejarah di Mesir, ketika dilanda dengan wabah, Musa berdoa kepada Tuhan, wabah itu disingkirkan. Jadi hanya kita banyak berdoa, Tuhan, tolong supaya wabah ini tersingkir dari negara kami. Kami luput dari wabah ini. Karena kita melihat, saudara-saudara, kita melihat di mana-mana masih ada dikatakan penularan masih ada. Tapi kita berdoa pada Tuhan supaya penularan itu akan berhenti. Amin. Haleluya. Tuhan bilang, udah berhenti. Dan itu adalah kekuasaan Allah. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Karena kita rindu tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari tetap setia. Kun setia melayani, setia beribadah, setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, berkorban buat pekerjaan Tuhan. Setia itu kun namanya. Haleluya. Teguh itu pun stabil. Amin. Alat ini harus pakai stabil. Supaya apa? Aman. Nggak terbakar. Stromnya tidak naik turun, tapi stabil. Itu kun, itu teguh. Anak Tuhan pusaka negara. Teguh, stabil, setia kepada Tuhan. Nggak menyerah. Karena teguh itu juga bicara tentang prinsip. Itu teguh prinsip. Kun namanya. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Sekali percaya Tuhan tetap percaya Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Kun namanya. Teguh, tidak goyah. Dan mari kita berdoa seperti Daud. Dia bilang, Tuhan, ampuni aku karena aku orang berdosa. Aku melanggar kehendak Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Agar supaya aku layak. Tahirkan hatiku. Sucikan hatiku Tuhan. Dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Kun setia kepada Tuhan. Haleluya. Jadi begitu prinsip tidak goyah. Ya, tidak terpengaruh, itu kun namanya, teguh. Tidak mudah terpengaruh. Ada bisikan apa? Dikatakan sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Itu prinsip teguh namanya. Ada kun di sana, saudara. Jemaat yang adalah jemaat yang teguh. Ya, walaupun ada tantangan, perbaharui aku dengan roh yang teguh. Aku memiliki kun, koon, agar aku tetap punya prinsip. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Tetap maju melayani Tuhan. Dan mari saudara sekalian, kita dikatakan, kita sudah merdeka, sudah dibebaskan. Dan mari kita pergunakan hal itu memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa memiliki kehidupan yang militan. Orang yang teguh, yang militan, tidak pernah terpengaruh apapun omongan orang. Dia tak bilang aku anak Tuhan. Itu militan namanya. Itu jemaat pusaka negara. Jemaat pusaka negara, jemaat militan. Amin. Ya, tidak tergoyahkan. Mau apa yang dihadapi, aku teguh kun. Haleluya. Saya ingin baca agar ada perbandingan. Walaupun memang tidak bisa ditampilkan lewat monitor, tapi saya catat Galatia 5 ayat 1 ini dalam terjemahan Bode ya. Dikatakan ini ada beda sedikit.
Saya baca lagi yang terbilang tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perlahan. Lalu terjemahan boleh dikatakan adalah, maka dengan kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita, sebab itu hendaklah kamu berdiri tetap dan jangan kamu dikenakan hukum perhambaan itu lagi. Jangan mau lagi. Tinggal bagaimana kita. Kalau masih mau, mangga. Ya. Jangan mau. Mau diperhamba lagi oleh dosa, silakan. Tapi firman katakan, jangan mau. Haleluya. Terjemahan hari-hari saya baca, kita sekarang bebas. Haleluya. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasan saudara dan jangan mau diperhamba lagi. Jangan mau. Jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Kalau jangan mau berarti ada yang menawarkan. Mau enggak? Kita sudah tahu siapa yang menawarkan, iblis. Amin. Haleluya. Tinggal bagaimana kita, mau lagi atau tidak. Oh, enggak apa-apa kok. Ya. Kalau kita sudah tahu sudah berkenan sama Tuhan, hati-hati. Itu tawaran iblis. Tapi sekali jemaat Nusa Negara tidak seperti itu. Haleluya. Kita sudah dimerdekakan. Pertahankan kebebasan itu. Kita sudah merdeka. Berdiri teguh kata firman Allah. Jangan goyah. Harus teguh, harus benar, harus tegak, harus lurus, harus setia, harus stabil. Puji Tuhan. Pembacaan terakhir, jangan mau lagi. 2 Petrus pasal yang kedua. Pembacaan terakhir. Haleluya. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke ayatnya yang ke-20. 2 Petrus 2 ayat 20 kita baca sama-sama. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau mau dikenakan lagi jangan lebih buruk dari sebelumnya. Kita tidak mau seperti itu. Amin. Pertahankan kemerdekaan, pertahankan keselamatan. Pandemi masih berjalan, masih ada di negara kita. Tetap bertahan. Pasti Tuhan bela kita. Pasti Tuhan berkati kita. Pasti Tuhan pelihara kita. Pasti Tuhan lindungi kita. Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dan berkata semua hal yang mengikat kita. Kita bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bersyukur, kita pernah di hari pemerintah bebas beribadah. Tetapi tetap perhatikan aturan pemerintah. Perhatikan protokol kesehatan. Haleluya. Makanya punten sampai saat ini Ibu Gembala belum siapkan jajan atau untuk alas perut karena menjaga supaya kita diperhatikan, memperhatikan protokol. Karena itu salah satu juga menjauhi kerumunan. Haleluya. Sebetulnya kehilangan hal saudara kita hari-hari ini biasanya berkumpul saling ini, tapi sekarang gara-gara PPKM ini sudah gara-gara corona akhirnya semua keadaan seperti ini. Tapi tidak mengapa, hati kita tetap ada persatuan. Haleluya. Kita selalu bergandengan tangan maju setia diri akan Tuhan.